Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ridinowi Prasetyo. Saya merupakan mahasiswa teknik jurusan Teknik Mesin pada Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Baiklah, seperti yang kita ketahui, banyak metode yang digunakan untuk mengolah resin, seperti injection molding, blow molding, compression molding, dan sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang compression molding. Seperti yang kita lihat pada layar, benda yang sangat sering kita jumpai, namun ada yang bertanya-tanya bagaimanakah produksi benda tersebut. Jawabannya adalah dengan proses compression molding. Apa sih proses compression molding itu? Compression molding merupakan metode mold plastik di mana material plastik diletakkan ke dalam mold yang dipanaskan, kemudian setelah material tersebut menjadi lunak yang bersifat plastis, maka bagian atas die atau mold akan bergerak turun menekan material menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, tentunya banyak material-material yang bisa digunakan untuk proses compression molding. Namun ada dua jenis material yang paling sering digunakan, yaitu plastik termoset dan termoplastik. Nah, seperti yang kita ketahui juga, banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan pada metode-metode yang digunakan untuk mencetak atau memproses resin. Nah, metode faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan pada compression molding merupakan adalah bahan, bentuk, tekanan, suhu, ketebalan bagian, dan waktu siklus. Mengapa faktor-faktor ini penting? Faktor-faktor ini penting agar ketika proses compression molding tidak terjadi cacat atau hal-hal yang tidak diinginkan ataupun kerugian yang kita tidak inginkan. Nah, sebelum kita memasuki proses compression molding, langkah baiknya kita harus mengetahui parameter compression molding yang harus kita pahami. Yang pertama adalah jumlah material. Jumlah material merupakan parameter yang penting. Kenapa penting? Karena ketika material terlalu banyak atau terlalu sedikit, maka akan menyebabkan kerugian atau cacat yang kita tidak inginkan. Kemudian adalah pressure of the molding process. Nah, rata-rata pressure yang digunakan pada proses compression molding adalah 2000 sampai 300 psi atau 3,8 sampai 20,7 MPa. Kemudian parameter yang ketiga adalah mold temperature. Mold temperature yaitu suhu molding, di mana molding akan berfungsi untuk membuat material menjadi plastis. Nah, temperatur yang sering digunakan adalah 300 derajat Fahrenheit sampai 375 derajat Fahrenheit atau 149 derajat Celcius sampai 191 derajat Celcius. Namun tergantung juga material apa yang digunakan. Nah, kemudian kita akan memasuki pada tahap proses compression molding. Nah, pada compression molding adalah ada bagian penting, yaitu molding sendiri terdiri dari upper part of the die dan lower part of the die. Nah, lower part of the die adalah mold atau die, di mana mold bagian bawah ini dia akan diam. Nah, sedangkan upper part of the die dia adalah mold yang akan memberikan pressure dan turun untuk membentuk atau membuat atau mempressure material agar jadi bentuknya seperti yang kita inginkan. Nah, seperti kita lihat pada gambar, material akan dituang pada upper part of the die. Yang berbeda dengan injection molding, material di sini hanya akan dibuat plastis atau tidak sampai mencair. Nah, ketika material sudah plastis, maka upper part of the die akan memberikan tekanan pada material sudah plastis dan menahan beberapa lama sampai material terbentuk sempurna dan proses pendinginan. Nah, kemudian ketika material sudah selesai dikompres, maka akan diinjek material, yaitu seperti pada gambar sini. Upper part of the die membuka, lalu material yang sudah berbentuk sekarang
akan dikeluarkan dari mold. Nah, berikut adalah contoh-contoh produk yang biasa digunakan atau hasil dari composition molding. Namun begitu, setiap proses tentunya punya banyak kelemahan, namun juga pasti ada banyak juga keuntungan. Berikut adalah keuntungan dan kerugian menggunakan metode composition molding. Keuntungannya adalah biaya yang dibutuhkan rendah. Kemudian kepadatan dan fitur seragam karena aliran seragam, meningkatkan kekuatan, akurasi dimensi, waktu siklus yang pendek. Kemudian bisa untuk produksi massal. Dan kerugian yang dihasilkan pada composition molding adalah white line nampak jelas. White line adalah garis seperti garis las yang dihasilkan akibat proses compression pada metode composition molding. Kemudian bahan tidak dapat diproses ulang. Jadi bahan yang gagal pada saat composition molding tidak dapat diproses compression ulang. Jadi harus diproses dengan proses lain. Kemudian kerugiannya adalah modal awal yang tinggi. Demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.